Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai sifat cahaya. Pernahkah kalian melihat pelangi di langit, bayangan di cermin, atau cahaya warna-warni yang ada di permukaan CD? Nah, semua itu terjadi karena cahaya mempunyai sifat yang menakjubkan. Dalam video kali ini, kita akan melakukan serangkaian percobaan untuk membuktikan 5 fenomena optik, yaitu pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, difraksi, interferensi, dan dispersi cahaya. Simak video berikut ini ya. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu ada layar, celah cahaya, busur derajat, cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, senter, dan lilin. Cara kerja pada percobaan pemantulan cahaya cermin datar yaitu yang pertama, susunlah lampu senter dan celah di depan cermin datar. Kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. Letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Cara kerja pemantulan cahaya cermin cembung. Yang pertama, susunlah alat yaitu layar, lilin, dan cermin cembung. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Cara kerja percobaan pemantulan cahaya cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat yaitu layar, lilin, dan cermin cekung. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak.
Ukurlah jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut atau S. Pada awal praktikum, saat cahaya dari lampu senter diarahkan melalui celah sempit, terlihat bahwa cahaya merambat lurus. Hal ini tampak saat berkas cahaya membentuk garis lurus dari sumber ke arah objek. Cahaya dapat dipantulkan, yaitu saat diarahkan ke cermin datar, cahaya memantul dengan arah tertentu. Kemudian dengan busur derajat, pengukuran sudut datang dan sudut pantul menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Ketika lilin diletakkan di depan cermin datar, maka bayangan lilin terlihat tegak, sama besar, dan terletak di belakang cermin. Bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap layar dan berjarak sama dengan benda terhadap cermin. Jika lilin diletakkan jauh dari cermin cekung, maka bayangan terlihat terbalik dan dapat diperkecil atau diperbesar, tergantung dari jarak benda terhadap cermin. Saat lilin diletakkan di antara fokus dan cermin, bayangan menjadi tegak dan diperbesar atau sifat maya. Lilin yang diletakkan di depan cermin cembung maka akan menghasilkan bayangan yang selalu tegak, lebih kecil, dan maya. Sifat ini tidak berubah berapapun jarak bendanya. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cahaya dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang. 2. Cermin datar membentuk bayangan maya, tegak, dan sama besar. 3. Cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata atau maya, tergantung posisi benda terhadap fokus. 4. Cermin cembung selalu membentuk bayangan maya, tegak, dan lebih kecil. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu pembiasan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengamati dan memahami peristiwa pembiasan cahaya saat cahaya melewati dua medium berbeda, misalnya udara ke air. 2. Menjelaskan bagaimana arah cahaya berubah saat melalui lensa cembung dan lensa cekung. 3. Menentukan sudut datang dan sudut bias dengan menggunakan busur derajat. 4. Mempelajari perbedaan pembiasan antara lensa cembung dan lensa cekung dalam membentuk bayangan. 5. Menghubungkan konsep pembiasan dengan fenomena kehidupan sehari-hari seperti pembesaran benda pada kaca pembesar. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan praktikum pembiasan cahaya yaitu ada layar atau tabir kertas, kemudian ada gelas yang berisi air, celah cahaya, lensa cembung, lensa cekung, busur derajat, dan lampu senter. Cara kerja pada kegiatan praktikum pembiasan cahaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas yang berisi air. 2. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas yang berisi air. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. 4. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dengan huruf.
Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. 5. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris atau meteran seperti pada video. Kemudian atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir kertas. Ukur jarak benda atau S dan jarak bayangan S aksen. Kemudian catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda. Dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Adapun hasil pengamatan pada ketiga percobaan tersebut yaitu yang pertama, cahaya melewati gelas yang berisi air. Ketika cahaya dari senter diarahkan melalui celah cahaya ke gelas yang berisi air, sinar tampak membelok mendekati garis normal saat memasuki air dan menjauhi garis normal saat keluar ke udara. Sudut datang lebih besar daripada sudut bias saat cahaya masuk dari udara ke air. 2. Cahaya melalui lensa cembung. Ketika cahaya sejajar dari senter diarahkan ke lensa cembung, maka cahaya dibiaskan dan bertemu di satu titik fokus. Bayangan lilin yang diletakkan di depan lensa cembung tampak terbalik dan dapat diproyeksikan pada layar. 3. Cahaya melalui lensa cekung. Ketika cahaya sejajar diarahkan ke lensa cekung, cahaya dibiaskan menyebar atau divergen. Kemudian bayangan lilin melalui lensa cekung tampak lebih kecil, tegak, dan tidak bisa diproyeksikan di layar atau bayangan maya. Pembahasan kegiatan praktikum yang sudah dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya arah cahaya saat melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik berbeda, misalnya dari udara ke air. 2. Dari hasil pengamatan pada gelas berisi air terlihat bahwa cahaya membelok mendekati garis normal ketika memasuki medium yang lebih rapat atau air dan menjauhi garis normal saat kembali ke udara. 3. Pada penggunaan lensa cembung, cahaya dibiaskan ke satu titik konvergen. Hal ini dimanfaatkan dalam kaca pembesar, mikroskop, dan mata manusia normal. 4. Sementara itu, lensa cekung menyebarkan cahaya atau divergen sehingga menghasilkan bayangan maya dan lebih kecil. Hal ini digunakan dalam kacamata untuk rabun jauh atau miopi. 5. Sudut datang dan sudut bias dapat diukur menggunakan busur derajat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa besar sudut datang tidak sama dengan sudut bias, kecuali jika cahaya masuk tegak lurus atau sudut datang sama dengan 0 derajat. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, cahaya mengalami pembiasan saat melewati batas medium yang berbeda kerapatan optiknya. 2. Pada pembiasaan arah cahaya membelok mendekati atau menjauhi garis normal tergantung pada perbedaan kerapatan optik medium. 3. Lensa cembung mengumpulkan cahaya dan membentuk bayangan nyata, sedangkan lensa cekung menyebarkan cahaya dan membentuk bayangan maya. 4. Hasil praktikum membuktikan bahwa sudut datang dan sudut bias tidak selalu sama, sehingga membenarkan hukum pembiasan cahaya. 5. Peristiwa pembiasan banyak dimanfaatkan
dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kaca pembesar, kamera, kacamata, dan mikroskop. Kegiatan praktikum yang ketiga yaitu percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Adapun tujuan praktikum ini yaitu mengamati dan memahami gejala difraksi cahaya melalui celah-celah kecil pada CD. Kemudian mengamati gejala interferensi cahaya sebagai hasil perpaduan dua gelombang dari pantulan cahaya pada CD. Dan yang terakhir mengamati dispersi cahaya atau pemecahan cahaya putih menjadi spektrum warna dengan menggunakan media air dan permukaan CD. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan praktikum ini yaitu ada CD atau compact disc, kemudian ada air yang dimasukkan ke dalam mangkok kaca, lampu senter, dan layar atau tabir kertas. Cara kerja praktikum difraksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan ruangan agak gelap agar efek cahaya terlihat jelas. 2. Arahkan sinar dari lampu senter ke permukaan CD secara miring. 3. Posisikan layar atau tabir kertas di depan pantulan cahaya dari CD. 4. Amati pola cahaya yang muncul di layar, terutama bentuk-bentuk pola warna yang menyerupai garis atau cincin. Cara kerja praktikum interferensi yaitu sebagai berikut. Pegang CD dan arahkan sinar senter ke permukaan CD. Kemudian amati langsung pola cahaya berwarna yang muncul di permukaan CD dan coba ubah sudut datang cahaya dan sudut pandang untuk melihat perubahan pola pada CD. Cara kerja praktikum dispersi yaitu sebagai berikut. 1. Letakkan mangkuk berisi air di atas meja. 2. Letakkan CD secara miring di dasar mangkuk atau sebagian terendam air. 3. Arahkan sinar senter ke CD melalui air dengan sudut tertentu. 4. Posisikan layar di seberang CD untuk menangkap cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan. 5. Amati spektrum warna yang muncul pada layar atau permukaan air. Berikut ini tabel hasil pengamatan dari kegiatan praktikum difraksi, interferensi, dan dispersi. Difraksi adalah pembelokan gelombang cahaya saat melewati celah sempit atau kisi. Pada CD terdapat alur-alur spiral mikroskopis yang bertindak seperti kisi difraksi. Ketika cahaya dari senter mengenai alur-alur ini, cahaya akan dibelokkan dan menciptakan pola warna di layar. Fenomena ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Interferensi terjadi saat dua atau lebih gelombang cahaya bertemu dan saling memperkuat atau melemahkan. Lapisan reflektif pada CD menghasilkan pantulan dari dua permukaan berbeda, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah CD, sehingga menyebabkan interferensi dan menghasilkan pola warna beraneka ragam yang bisa dilihat langsung pada permukaan CD. Dispersi adalah pemisahan cahaya putih menjadi warna-warna spektrum. Saat cahaya dari senter melewati air dan memantul dari CD, perubahan medium dari udara ke air menyebabkan pembiasan dan pemisahan cahaya. Pantulan dari CD memperkuat efek ini sehingga spektrum warna dapat diamati di layar atau di dalam air. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan praktikum ini yaitu: yang pertama, CD dapat digunakan sebagai alat optik sederhana untuk mengamati difraksi, interferensi, dan dispersi cahaya. 2. Difraksi tampak melalui pola warna pada layar akibat pembelokan cahaya oleh alur-alur CD. 3. Interferensi ditunjukkan oleh pola warna langsung di permukaan CD akibat dari pantulan berlapis. 4.
Dispersi tampak ketika cahaya putih dipecah menjadi warna-warna spektrum melalui pembiasan oleh air dan pantulan dari CD. 5. Praktikum ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang dan dapat mengalami berbagai fenomena optik. Sekian video praktikum mengenai sifat-sifat cahaya mulai dari pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan dispersi cahaya. Semoga praktikum ini bisa menambah pemahaman dan rasa ingin tahu kalian tentang fenomena cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Terima kasih.